yang menjadi salah satu cabang dalam filsafat yang disebut dengan istilah ontologi atau metafisika. Kalau dari sisi etimologis sebetulnya ya berasal dari kata metafisika yang membicarakan tentang sesuatu di balik realitas fisik, di belakang realitas fisik. Sementara istilah, kalau kita menggunakan istilah ontologi, juga berasal dari kata Yunani, to on, high on, kata Yunani, on merupakan bentuk netral dari on, dengan bentuk genetifnya ontos, yang artinya yang ada sebagai yang ada, being as being. Itu secara etimologi, jadi pertama yang disebut dengan metafisika itu membicarakan mengenai hidden asumsi atau sesuatu yang berada di balik realitas empiris, atau perbincangan mengenai sesuatu yang ada atau being. Tapi secara terminologi, metafisika sebetulnya merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang yang ada sebagai yang ada, being itu tadi, metafisika. Yang kedua, kalau definisinya Barker, metafisika adalah cabang filsafat yang memiliki dan menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dan umum. Dalam bahasa lain, waktu kita belajar sejarah filsafat itu disebut dengan istilah prinsip yang bersifat universal, yang bukan hanya mengada tetapi mengatasi, disebut dengan prinsip yang bersifat universal. Sementara Frederick Sontag menyebut istilah metafisika sebagai the first principle, prinsip pertama dari segala realitas. Hampir mirip sebetulnya bahasan dari atau definisi para tokoh tentang apa itu metafisika dan ontologi. Nah, kita lihat metafisika tradisional atau yang klasik terlebih dahulu. Misalnya di era Yunani, yang kita tahu bahwa objek dari metafisika waktu itu adalah konsep tentang ada tadi itu, being as being tadi itu. Sementara objek formalnya tentu menemukan nomena atau hakikat kenyataan, yakni semua unsur struktural yang selalu berlaku secara universal. Jadi dalam metafisika yang klasik, yang tradisional, objek materialnya ya segalanya, segala yang ada. Smartphone ada, ballpoint ada, pensil ada, segala yang ada. Itu disebut sebagai objek metafisika. Sementara pendekatannya adalah mencari prinsip struktur yang berlaku universal. Itu objek pendekatannya begitu. Maka misalnya seringkali contoh-contoh klasik mengenai hal ini kan mewarnai misalnya tentang keberadaan sesuatu, misalnya meja misalnya, apakah meja itu ada? Lalu muncul jawaban adanya meja itu memang
ada secara konseptual, ada dalam ide tentang meja, ataukah memang meja itu sendiri yang memang ada wujudnya. Itu perdebatan antara kelompok realis dengan idealis. Itu contoh. Nah, kenapa kok muncul perdebatan seperti itu? Kan tidak terpaku lagi pada meja akhirnya, tapi kemudian melompat untuk mencari struktur yang bersifat universal. Apa yang bersifat universal itu ya konsep gagasan dari segala hal itu bersifat abadi, misalnya gitu. Itu disebut dengan hal yang bersifat universal. Konsep tentang meja abadi karena ia dalam dunia ide, tetapi bentuk dari meja itu sendiri bisa bisa bermacam-macam. Ada meja yang mungkin sekarang dimodif hanya berkaki 3 misalnya gitu, atau mungkin berkaki 2, warnanya demikian dan seterusnya. Itu yang partikular yang disebut dengan istilah kaum realis itu. Nah, jadi perdebatan di metafisika di abad klasik itu memang masih berkisar mengenai itu. Sementara di abad pertengahan, belum. Abad pertengahan ini harusnya ada nanti ya. Nah, sementara metafisika di abad kontemporer itu bertolak dari faktisitas. Faktisitas itu kesejarahan. Faktisitas itu kesejarahan dari kita semua. Kenyataan yang tersedia ditemukan sebagai data yang aktual dan faktual. Faktisitas itu hal yang bersifat historis, yang mempengaruhi keberadaan ada. Jadi misalnya adanya Anda di sebuah desa tertentu atau di tempat tertentu, itu tidak terlepas dari faktisitas. Faktisitas itu kalau bahasa sederhananya adalah kondisi sosial, budaya, atau mungkin pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu yang itu mempengaruhi Anda di masa kini. Itu namanya faktisitas, ya. Itu namanya faktisitas. Data itu ditemukan dalam manusia dan kosmos. Dengan demikian yang ada, being wujud, harus ditemukan dalam manusia dan kosmos. Jadi metafisika kontemporer sudah lebih maju. Nah, sedikit sejarah metafisika, memang dalam metafisika sendiri sebetulnya sering dikaitkan dengan filsuf besar yaitu Aristoteles dengan filsafat pertamanya, sebuah refleksi pengetahuan tentang tujuan segala disiplin. Wisdom. Kalau sudah wisdom ini berarti filsafat menjadi way of life, pandangan hidup. Ya, jadi kalau sudah menjadi wisdom berarti filsafat menjadi way of life. Tapi kalau masih sebagai way of thinking, kerangka berpikir, itu masih bergulat di ranah rasionalitas ya, gitu ya. Itu harus dibedakan memang, karena untuk mengakui adanya sejarah atau keberadaan filsafat timur. Nama metafisika diberikan oleh Andronico dari Randos 70 sebelum Masehi terhadap karya-karya disusun sesudah buku fisika. Di Yunani, Aristoteles sendiri telah menulis karya-karya memang objek kajiannya adalah yang ada di balik dunia fisik. Tadi yang di balik dunia fisik yang dicari adalah prinsip-prinsip universal yang mengatasi keberadaan yang bersifat empiris atau partikular. Aristoteles menyebutnya dengan ilmu yang memiliki tentang being qua being, ada sebagai yang ada. Aristoteles yang secara sistematis menyusun metafisika yang memperkenalkan problem-problemnya.
Sementara di abad tengah ada pergeseran sedikit, karena abad tengah yang dominannya adalah dogma, dalam tradisi Islam juga begitu, maka relasi diskusi tentang metafisika tidak hanya soal manusia dan kosmos, antroposentris dan kosmosentris, tetapi juga soal eksistensi manusia dan juga hakikat tentang keilahian atau substansi keilahian. Maka jangan heran diskusi-diskusi filsafat Islam misalnya berkembang, pembicaraan mengenai ontologi atau metafisika tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai substansi keilahian. Banyak sekali yang membicarakan mengenai substansi keilahian itu. Ibnu Sina, macam-macam dan seterusnya. Karakter teosentris nampak dalam memahami metafisika dan ranah kajiannya. Di abad modern, Christian Wolff, seorang tokoh rasionalis, memperkenalkan istilah baru ontologi. Wolff membagi metafisika dalam dua cabang. Pertama, metafisika umum yang kemudian disebut dengan ontologi, yang menyelidiki yang ada sebagai yang ada dalam perspektif yang lebih luas. Karena itu disebut dengan istilah metafisika umum. Sementara metafisika khusus itu terdiri dari kosmologi metafisik, psikologi rasional, teologi natural, dan seterusnya. Ya, itu hanya pembagian saja. Nah, dalam perkembangannya, watak metafisika yang abstrak dan spekulatif mengakibatkan kritik tajam terhadap empirisisme dan positivisme hingga positivisme logis. Empirisisme ekstrim menolak metafisika karena metafisika yang dibangun oleh kaum rasionalis sama sekali tidak mengandung pengalaman dan proposisi metafisika tidak dapat dibuktikan. Ide-ide metafisika rasional tinggal X besar yang tidak dapat terpahami. Maksudnya gini, jadi memang di abad modern, karena yang kemarin sempat kita diskusikan tentang sejarah sains itu, saya kira ternyata itu berpengaruh pada bagaimana di pertarungan antara dalam tanda petik metafisika dengan positivistik. Anda orang sosial pasti paham bagaimana Agus Kom mengklasifikasi tahap kebudayaan menjadi tiga itu. Pertama, manusia didominasi oleh tahap tahap dogmatik, tahap mistis, ya, tahap di mana orang mencari satu kebenaran yang bersifat mutlak dan seterusnya, yang bersifat absolut dan seterusnya itu. Tahap di mana orang selalu mengkaitkan sebuah keberadaan yang empiris kepada sesuatu yang bersifat adi kodrati dan seterusnya, itulah abad agama lah gitu ya. Tapi kemudian bergeser, abad agama digantikan dengan abad filsafat. Nah, abad filsafat di sini disebut dengan istilah metafisika. Metafisika itu disebut dengan abad filsafat. Abad filsafat juga dianggap oleh Agus Kom sebagai abad yang bersifat abstrak, ya, tidak jelas. Proposisinya tidak bisa diterima secara empiris. Akhirnya kemudian Agus Kom meninggalkan abad metafisika menuju ke abad positivistik. Nah, maksud saya bahwa sejak mula kalau kita bicara metafisika, kalau kita kontraskan atau perbandingkan dengan tradisi positivistik yang kuat di Eropa abad 16 itu, maka selalu terjadi kontra satu sama lain, kontradiksi satu sama lain. Dan kita tahu bahwa memang akhirnya di abad modern diskusi tentang metafisika tidak lagi mendominasi. Yang mendominasi adalah diskusi tentang hal-hal yang bersifat empiris, praktikal, yaitu sains itu sendiri. Sementara yang bersifat abstrak seperti metafisika, filsafat itu tidak menjadi hal yang favorit atau tren.
Itu yang terjadi, tetapi saya kira saya hanya infokan bahwa pertarungan antara mereka itu juga cukup sengit gitu ya. Kan kan seorang filosof besar dari Jerman yang menawarkan gagasan metafisika kritis. Tugas metafisika kritis adalah menerangkan gambaran umum tentang pikiran dan pengetahuan manusia. Kant menjelaskan bahwa dalam metafisika transenden bersifat pengetahuan, spekulasi a priori, sebab pertanyaan-pertanyaan metafisika tidak bisa dijawab melalui observasi ilmiah dan eksperimen. Karena itu metafisika pragantian disebut metafisika transenden, metafisika yang mencari karakteristik realitas, yang mentransenden atau mengatasi pengalaman indrawi. Ini kan mencoba untuk mendamaikan lah. Jadi setelah aliran empirisisme sangat kuat di dunia barat, dan juga meninggalkan idealisme juga, idealisme Descartes itu, lalu munculkan tokoh besar dari filosof Jerman ini menawarkan metafisika kritis, metafisika yang sifatnya adalah mentransendensir, me, me, memetafisikakan hal yang bersifat indrawi. Karena itu paduan dari epistemologi Kant itu disebut dengan istilah sintesis a priori. Jadi bukan hanya a priori semata seperti metafisika yang selama ini muncul, atau bukan hanya saintis semata seperti a posteriori atau pengalaman semata, tapi juga ada eh, sintesa namanya sintesis a priori itu kan. Nah, teman-teman, itu sejarah panjang pergulatan metafisika. Apakah metafisika sekarang masih ada? Ya tentu ada, tapi dengan model dan bentuk yang berbeda-beda. Dan setiap filosof biasanya memberikan semacam clue sendiri-sendiri tentang metafisikanya. Nah, teman-teman sekalian, jadi apa istilahnya? Setelah kita berbincang panjang tentang apa itu metafisika dan sejarah metafisika, kini kita akan mengakhiri penjelasan mengenai yang mendasar dari metafisika itu adalah mengenai problem apa metafisika. Ini kuncinya ada di sini sebelum nanti kita tutup dengan metode metafisika. Jadi metafisika atau ontologi itu tidak bisa dilepaskan dari diskusi tentang 5 hal ini. 5 hal ini. Yang pertama adalah apakah yang ada itu bersifat ada itu banyak atau satu. Mohon maaf Pak, suaranya Pak.
Ini bapaknya kok nggak ada ya? Udah keluar bapaknya dari tadi mungkin. Mungkin lagi restart aplikasi mungkin. Coba chat di Oke. grup WA aja kali ya. Sok aja chat. Semuanya, bukan kamu aja. Tes, tes, ada suaranya? Ada? Ada Bapak. Ada Pak. Ada Pak, ada. Ada Pak. Pak Sampun. Jelas sih. Tadi kok hilang ya? Kacau ini saya. Kurang ngerti saya Pak. Oke, oke, oke. Sampai mana tadi? Kurang tahu Pak. Problematika Pak kalau nggak salah. Sampai yang lima Metafisikanya hal tadi, Pak. Meta Oke, oke, tentang saya ulang. tentang komte. Problem-problem. Sip, sip. Oke, saya mulai.
kita baik. Jadi kita akan sedikit mengulas tentang problem utama dalam metafisika. Itu apa sebetulnya? Yang pertama, yang sering didiskusikan oleh para filosof itu adalah menyangkut soal apakah yang ada itu bersifat tunggal atau banyak. Itu yang sering didiskusikan. Yang dimaksud diskusi tentang ini gini, jadi kan tadi kita bicara ontologi itu membicarakan mengenai segala realitas. Ya. Realitas itu ya semuanya, segala keberadaan, ya, tentang apapun lah, tentang hal yang kecil-kecil atau fenomena apapun. Nah, tapi perspektifnya adalah sudut pandangnya adalah universalitas yang dicari, arti, prinsip mendasar, hakikat dan seterusnya itu. Nah, ketika problem pertama ini dimunculkan karena diskusi yang berkembang di antara para filosof itu ternyata mencermati bahwa realitas itu seakan-akan terbelah. Apakah memang yang ada itu betul-betul memang aslinya itu plural, ya, dari sisi apapun misalnya, dari sisi budaya, agama, bahasa, ataukah memang yang ada itu sesungguhnya satu? Kenapa kok mengatakan sampai satu? Berarti kan ada benang merah yang bisa ditarik dari segala perbedaan itu. Itu namanya pandangan monistik. Maka dalam tradisi ontologis muncul dua aliran yang cukup ekstrim, bukan ekstrim ya, artinya cukup bertolak belakang. Yang satu aliran pluralis, yang satu lagi aliran monistik. Disebut aliran pluralis karena dia meyakini bahwa segala yang ada itu sifat plural, apapun itu, mungkin tentang agama, mungkin tentang budaya, mungkin tentang bahasa dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang berpandangan, misalnya ini saya ambil contoh tasawuf filosof besar dalam Islam, tapi yang kecenderungannya adalah iluminatif, namanya Ibnu Arabi. Dia sampai mengungkapkan satu kata konsep namanya wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Nah, kalau seperti itu berarti pandangan dia tentang agama bukan lagi plural, tetapi monistik. Nah, itu contoh ya, contoh. Jadi sekali lagi, apakah perdebatan ini selesai? Ya enggak. Justru ini yang akan terus memicu para filosof untuk selalu berdiskusi mengenai hal ini. Karena ini pokok, ini asas gitu ya. Karena itu ini kan kutipan sebenarnya dari Friedrich Sonntag tentang problem-problem metafisika itu seperti ini gitu. Yang pertama. Tapi teman-teman jangan menganggap ini hal yang cukup sederhana ya, karena ini akan mempengaruhi cara berpikir kita dan sekaligus cara kita memandang sesuatu. Apalagi kemudian kita ingin memecahkannya. Jadi kalau cara pandang kita tentang realitas itu plural, ya ini konsekuensinya besar, gitu loh. Begitu pula ketika kita memandang sesuatu itu realitas itu sifatnya monis gitu ya, tunggal, ya konsekuensinya juga ada gitu loh. Ada pertanggungjawaban rasionalitasnya atau filosofisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang ada itu mempunyai ciri transenden atau imanen? Nah, ini yang juga menjadi pergulatan. Transenden itu berarti dia sifatnya mengatasi yang ada di sana, yang ada di luar sana, gitu ya, tersendiri. Ataukah imanen? Berarti imanen itu yang kita lakukan, aktivitas yang sebagaimana kita lakukan, yang bersifat ketubuhan ini itu namanya imanen, Rek. Jadi kalau transenden itu kalau dalam perbincangan mengenai filsafat kalam atau teologi itu biasanya menempatkan ini kaitan manusia dengan Tuhan misalnya. Biasanya loh ya.
Tapi bukan berarti kemudian hanya soal saya dengan Tuhan, saya dengan Anda itu bisa, apakah sifatnya imanen atau transenden, nanti kita contohkan. Yang kaitannya dengan Tuhan itu gini, eh, orang-orang yang kelompok-kelompok yang cara pandang terhadap realitasnya itu adalah saya di sini misalnya, saya menikmati hidup ini dan saya lakukan dengan sepenuh hati tanpa ada kaitan sesuatu di luar sana yang sifatnya transenden itu, ya berarti dia pandangannya adalah imanen. Nanti aliran imanensi ini akan berkelindan dengan materialistik sebetulnya. Yang murni imanen, yang artinya dia sebetulnya dia terputus gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan aliran yang mengatakan bahwa keberadaan yang imanen ini selalu terkait dengan sesuatu yang ada di luar sana atau namanya transenden. Ini banyak diikuti oleh masyarakat timur, terutama dalam filsafat Jawa dan seterusnya itu seperti itu. Jadi dia meyakini bahwa seluruh aktivitas fisik, seluruh tindakan-tindakan fisik ini selalu ada kaitan dengan hal yang bersifat transenden. Jadi yang pertama menganggap itu terpisah kita, mungkin kadang-kadang konflik. Kalau konflik ya seperti ini, seperti Nietzsche itu konflik, seperti siapa siapa itu ya Sartre, Jean Paul Sartre itu terputus ya konflik itu ya, terputus bukan hanya terputus tapi konflik itu. Tapi ada juga yang mencoba intim berjalan dengan sangat baik, misalnya Heidegger misalnya. Nah rata-rata kalau filsafat kaitannya dengan teologi itu biasanya dilakukan harmonisasi. Itu kalau kaitannya dengan kekuatan di luar sana yang disebut dengan istilah lain transendensi tadi. Tapi kalau misalnya perbincangannya itu adalah relasi antara aku dan engkau misalnya gitu, sama-sama manusia ini perbincangannya, maka di sini banyak konsep yang kemudian lahir teman-teman. Misalnya kita mengaca pada gagasan dikotominya ya René Descartes atau Descartes itu, filsafat modern pertama, bapak filsafat modern pertama itu. Pandangan tentang subjek dengan objek itu sangat dualistik, dikotomik. Jadi saya sebagai subjek, Anda sebagai objek, memandangnya terpisah, clear gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam arti kata mungkin tidak ada relasi sama sekali gitu ya. Atau mungkin juga yang ekstrim itu menurut saya kayak Sartre itu tadi. Misalnya bagaimana relasi aku dengan engkau itu dipandang sebagai relasi yang seperti neraka gitu ya. Kata-katanya agak ekstrim ya. Kamu adalah neraka bagi saya gitu. Kata Sartre begitu dalam novelnya itu. Kenapa dianggap neraka? Karena manusia selalu orang lain selalu mengganggu keberadaanku. Ketika saya sedang, ini cerita ya, ketika saya sedang asik mengintip perempuan lagi mandi misal di sebuah pedesaan gitu di sungai, tiba-tiba ada teman menepuk bahuku dari belakang, pundak saya dari belakang. Apa yang terjadi? Manusia kaget kan dia. Wah ini ganggu saja ini ya. Itu namanya orang lain adalah neraka bagi saya. Ya, jadi manusia di aku dan engkau relasinya bukan lagi relasi yang intim gitu, tapi hampir bersifat konflik itu. Tapi ada juga yang relasinya itu seperti Emmanuel Levinas itu yang mengatakan bahwa relasi antara aku dan engkau itu adalah sebuah keterasingan. Engkau yang tidak saya kenal ada di sana, otonom dengan penuh eksterioritas yang tidak bisa saya sentuh dan seterusnya. Ada juga yang misalnya relasi antara aku dan engkau itu sangat intim, seperti Heidegger itu tadi. Bagaimana aku bisa mengenalmu, maka aku harus mentransendensi. Mentransendensi itu gini, aku harus keluar pada diriku agar aku mengenalmu. Gitu ya, Re. Sama dengan dia harus mentransendensi. Dia harus keluar dari dirinya agar dia mengenal diriku. Wah, ini
bisa masuk filsafat cinta ini. Aku dan kau akan menjadi kita. Ya, itu saya kira model-model corak hubungan relasi antara aku dan engkau. Dan diskusi ini sangat menarik kalau kita tarik dalam diskursus abad sekarang ini, bagaimana manusia harus melakukan reposisi kembali posisinya dia dengan orang lain. Dia dengan orang lain ketika teknologi yang banyak dikritik oleh para filsuf itu justru membuat buyar ini semua, ambiar ini semua, bahasanya Didi Kempot begitu. Teknologi membuat ambiar. Bagaimana teknologi melakukan instrumentalisasi diri kita, ya, dan seterusnya itu. Masih dengar ya suara saya? Masih Pak, masih Oke, dengar Pak. oke. Baik, itu saya kira problem kedua. Anda kalau nanti mengangkat skripsi, ini provokator saya ini, mengangkat skripsi tentang filsafat sosial, itu harus berangkat dari ini sebetulnya, filsafat manusia. Jadi diskusinya memang tajam seperti itu. Yang kedua adalah problem apakah yang ada itu bersifat permanen atau baru. Nah, ini soal filsafat sejarah, teman-teman. Jika terkait dengan filsafat sejarah. Hegel, filsafat sejarah ala Hegel misalnya, itu kan dialektis dia, cara berpikirnya. Nah, dialektika Hegel itu sesungguhnya filsafat sejarahnya itu mengarah pada pengulangan sejarah. Karena itu, kalau kita lihat dalam perspektif ontologis, filsafat sejarahnya Hegel itu, pandangan dia tentang sejarah berarti bersifat permanen. Tetap dia. Tetap. Artinya gini, kalau orang berpandangan bahwa kejadian wabah ini, misalnya pandemi COVID ini misalnya, ini itu sebetulnya pernah terjadi di masa lalu. Ini hanya pengulangan saja. Yang berubah hanya pelaku-pelakunya saja. Ketemu. Dia pandangan ontologisnya adalah permanen. Tidak bisa ditebak. Tapi kalau ada yang berpandangan misalnya bahwa peristiwa hari ini itu berbeda dengan di masa lalu dan juga berbeda di masa yang akan datang. Selalu ada kebaruan, selalu ada keunikan dari setiap detik yang kita lakukan. Berarti pandangan ontologisnya adalah segala sesuatu itu bersifat baru. Tinggal Anda memilih. Ini soal cara berpikir ya. Tinggal Anda memilih yang mana. Meskipun konsekuensinya juga ada. Yang saya maksudkan ini sangat penting dalam konteks ini ketika Anda ingin meneropong masa depan manusia, itu sangat penting. Kalau dalam bahasa mungkin sosial namanya futuristik yang akan datang. Dan kita sering ini orang Indonesia, orang Jawa terutama sering mengutip Ronggo Warsito. Apakah Ronggo Warsito itu pernah belajar ini saya tidak tahu. Tapi ramalan-ramalannya selalu digaduk-gadukkan oleh orang-orang kita hari ini. Yang keempat adalah soal apakah yang ada itu sifatnya jasmani, jism, atau rohani. Ini yang kemudian melahirkan dua aliran besar dalam filsafat. Yang mengatakan yang ada itu adalah jasmani, materialistik. Ya sudah, itu aliran materialistik. Bahkan teori evolusi pun dipersembahkan kepada materialistik. Ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan rohani. Manusia itu dipahami sebagai hal yang bersifat proses biologis atau materialistik semata. Tidak ada kaitan dengan kehidupan di luar sana atau kerohanian. Kalau toh dia punya akal pikiran, itu pun dipahami sebagai hal yang bersifat materialistik semata. Sementara yang berpandangan bahwa yang ada itu adalah rohani, spiritual, ya berarti dia berpandangan bahwa tubuh ini hanya rangka saja. Kalau tidak ada ruh, ya berarti tubuh tidak ada artinya. Apakah ada Pak yang mencoba untuk mengkaitkan, menghubungkan itu? Ya ada saja. Seperti para filsuf Islam itu banyak yang mencoba mengkaitkan antara hubungan antara jasmani dan rohani. Lebih-lebih filsafat timur, biasanya begitu cara mainnya. Nah,
Tapi kalau filsafat barat ya clear lah. Kalau filsafat barat clear. Kebanyakan memang ya tapi tetap ada yang mengatakan bahwa keberadaan itu rohani tetap ada. Yang terakhir, teman-teman, apakah yang ada itu, kehadiran yang ada itu bernilai atau tidak? Nilai itu adalah kualitas yang melekat kepada sesuatu, itu nilai. Entah kualitas itu entah sifatnya material atau imaterial, itu soal lain. Yang pasti definisi nilai itu. Kalau bernilai berarti dalam dirinya itu mengandung nilai yang tidak bisa kemudian kita memisahkannya dari aspek aksiologis. Tapi kalau tidak bernilai ya berarti sifatnya netral. Kalau netral berarti tergantung siapa yang menggunakan. Bolpen, apakah bernilai atau tidak? Kalau pandangan ontologisnya bolpen ini bernilai, berarti dalam dirinya sudah mengandung nilai. Gitu loh. Tapi kalau tentu kaitannya dengan nilai-nilai yang bersifat kebajikan. Tapi kalau dia pandang bahwa bolpen itu sifatnya netral, tidak bernilai, berarti ya tergantung siapa yang menggunakan. Kalau bolpen itu digunakan untuk kebaikan, ya akan melahirkan kebaikan dan seterusnya. Atau sebaliknya. Saya kira itu, teman-teman, tentang problem-problem dari metafisika. Sementara metode dalam metafisika itu sangat banyak sekali, dari metode abstraksinya Aristoteles, kemudian dialektikanya Hegel, transendentalnya kritik Immanuel Kant, fenomenologi Husserl juga menjadi metode metafisika, bahkan sampai hermeneutika. Selamat bermetafisika. Ada pertanyaan, teman-teman? Sampai di sini. Ini materi yang mungkin terlalu tinggi dalam arti karena dia menjadi filosofi. Jadi mau nggak mau kita memang harus mempelajari secara lebih mendalam. Oke, kalau tidak ada silakan dikirim, ditulis nama dan NIM di kolom chat. Monggo.